Halo teman-teman Menteri dan Menko, di sini kami dari Kementerian Kaderisasi akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengisi Key Performance Indicator atau KPI-nya. Ini adalah tampilan pertama yang harus diisi oleh Menteri, yaitu KPI penilaian dari Menteri terhadap staf. Nih, tampilan seperti ini nih. Ada dua aspek ya, aspek personal juga aspek kinerja. Yang kita isi dulu itu hasil personal. Di sini ada 4 indikator utama dengan definisi dan perilaku kunci yang sudah kita cantumkan. Dan langsung aja diberi nilai. Nah, nanti tuh skornya tuh otomatis. Jadi teman-teman tuh cuma perlu ngisi nilainya aja karena skornya otomatis. Totalnya juga otomatis. Seperti itu. Terus lanjut ke aspek kinerja. Aspek kinerja ini ada dua kategori dengan 4 item penilaian dan target ataupun parameter yang sudah kami cantumkan. Misalkan untuk eh eksekusi proker, pencapaian di bulan ini terlaksana atau tidak. Ternyata terlaksana, terus terlaksananya tanggal berapa. Kemudian kalau tidak terlaksana, diberikan alasannya. Kalau misalkan mundur juga kenapa dan batal juga kenapa, teman-teman harus berikan alasannya. Tapi kalau memang terlaksana, cukup berikan tanggalnya aja. Lalu diisi nilainya, terus ke dampak atau partisipasi capaiannya. Misalkan target seseorang realisasi 120, berarti kan ini kan lebih ya teman-teman, lebih dari target. Teman-teman bisa menilai nilainya 100. Tapi kalau realisasinya kurang dari target, jangan harap 100 di bawahnya. Kalau memang teman-teman tetap mengisi 100, nanti kita turunkan. Nah, buat teman-teman yang memang mungkin eh, targetnya itu tidak secara langsung, misalkan kayak Kominfo ya, dia kan di sosial media, mungkin kan dia nggak yang langsung. Jadi mungkin lebih ke viewers aja sih teman-teman. Misalkan teman-teman viewersnya 500, tapi ternyata yang nonton di bulan itu masih 300. Jadi ya udah ditulis aja gitu. Kemudian proposal. Kalau terlaksana, ya udah terus terlaksana dan diajukan selesai. Kalau terlambat, dijelasin kenapa. Misalkan terlambat karena perubahan timeline. Kalau belum mengajukan, dijelaskan juga mengapa. Terus kalau tidak ada proposal, ya sudah ditulis saja tidak ada proposal. Nanti nilai isi nol. Lalu persentase kerjaan rapat. Nah, untuk persentase ini diisi di sini. Nah, nilainya ini ngikut sini. Jadi kalau 75% nilainya 75. Kalau 50% nilainya 50. Terus ini total skornya itu langsung otomatis. Nilai akhirnya juga otomatis. Nah, ini adalah masih sheet satu terkait penilaian dari menteri ke staf. Kita lanjut ke menteri menilai kementeriannya. Nah, ini ada dua aspek, kinerja dan juga personal. Langsung aja. Ini di indikator pertama auto spesifik target kebermanfaatannya. Ini kita misalkan dari teman-teman Kastrat. 5 kajian per 100 aduan selesai. Capaiannya, nanti teman-teman Kastrat bisa diskusi sama kader. Kalau, jadi ada semacam apa ya, diskusi yang memang kita kesepakatan gitu. Di bulan ini teman-teman kasat sudah bisa melakukan 5 kajian. Nah, kita minta untuk di bulan depan kalian lakukan 8 sampai 10 kajian kira-kira sanggup atau tidak. Gitu. Nah, nanti bulan depannya itu kita bisa lihat seberapa banyak teman-teman kasat melakukan kajian dan poin ini kita isi bersama nilainya jadi ditentukan bersama tidak sendirian. Kalau dari kader ternyata nantinya belum ada kementerian melakukan diskusi bersama kami terpaksa nilainya ini kami otak-atik. Jadi tidak sesuai dengan yang kalian mau karena memang tidak ada diskusi dari kaliannya. Tuh. Lalu lanjut ke indikator yang kedua yaitu ketepatan proker. Target kebermanfaatan. Kemudian capaian sesuai dengan timeline di master kalender, saya atau tidak. Kalau sesuai ya sudah kalian paparkan sesuai. Kalau tidak ya kenapa? Misalkan tidak sesuai, mundur, tidak sesuai, timelinenya mundur. Tuh. Even poinnya juga jangan harap mengisi 100, jadi sadar diri aja teman-teman. Lalu administrasi dan LPJ.
Ini kalau misalkan proposalnya tidak terjadi kendala mayor, ditulis. Kalau misalkan terjadi kendala mayor, jelaskan. Proposal belum naik, misalkan ya. Karena beberapa lampiran belum lengkap, gitu. Kalau proposalnya sudah naik, sudah oke, ya tinggal ditulis. Poinnya juga tinggal ditulis. Langsung aja, isi. Ini misalkan, eh, nah ini untuk rapat kerja mingguannya, itu sesuai dengan kementerian masing-masing. Karena kan pasti tiap kementerian mempunyai jadwal mingguan untuk rapat kan, rapat kementeriannya. Nah di sini tuh teman-teman cuma perlu ngisi poin aja, totalnya nggak usah karena langsung ada rumusnya di sini nih sudah ada total, di sini sudah ada rata-ratanya. Lalu yang ke bawah ini ada aspek personal. Nah aspek personal ini kalian tinggal copy dari sini. Nih di aspek kinerja nilai akhir 50,25 tinggal di copy, masukin ke sini. Nih langsung muncul. Iya ini sih kan langsung ada. Langsung. Nih langsung ada. Di sini nilainya. Jadi nilainya dilihat dari sini. Namanya siapa disesuaikan, jangan sampai salah. Kalian copy, masukin ke sini. Ini langsung muncul. Sini. Ini untuk totalnya, ini untuk rata-rata. Dua ini nanti otomatis masuk ke sini nih. Ya kan? Udah dapet nih. Hasil 3,4. Berarti apa? Berarti dia di warning. Karena 3 sampai 4 itu warning. 3,4. Masuknya ke warning. Udah selesai, kita lanjut ke yang Menko. Nih Menko. Menko itu cuma perlu ngisi ini nih. Catatan pilar satu dinilai oleh Menko dan validasi kaderisasi. Teman-teman Menko cuma ngisi ini aja karena yang ngisi pilar 2 dan juga pilar 3 itu dari kader. Indikator people development, parameter penilaian, sejauh mana menteri mampu mendelegasikan tugas dan membimbing 3 sampai 4. Dan juga harapannya tuh teman-teman Menko tuh jangan melebih-lebihkan karena kalau teman-teman Menko dari awal sudah memberikan nilai tinggi itu juga nanti menjadi tantangan ataupun apa ya kendala untuk menteri tersebut harus menaikkan hasil KPI itu lebih tinggi dari bulan sebelumnya ataupun harus konsistensi. Karena apa? Kalian sudah memberikan nilai yang tinggi, berarti kita harus memenuhi ekspektasi kalian juga. Jadi takutnya tuh kalau misalkan nanti nilai tinggi-tinggi itu jomplang antara KPI kalian Menko dengan KPI yang diisi oleh menteri. Jadi kalau ngasih nilai ya udah sewajarnya aja dan sesuai dengan kenyataan gitu. Ini misalkan ya, salah. Untuk skornya ini bisa langsung diisi. 1 sampai 5 berapa? Oke, kan langsung nih masuk. Nah, ini nanti tuh dari teman-teman kader untuk skor kinerja unit tuh kita ambil nilainya dari ini, dari sini, 80 nih, aspek kinerja. 80, kita copy, masukkan ke sini, masuk. Outputnya kita ambil dari sini. Salah. Kita ambil dari sini. Kita copy, kita paste. Nah, di sini sudah muncul langsung. Terus di sini. Nah, nanti dari kita terkait pilar 3 itu dinilai oleh kaderisasi, sampling, kita melakukan wawancara secara langsung ke teman-teman staff tanpa sepengetahuan menteri, dan ini pun juga ada apa ya parameternya. Jadi tidak yang asal bertanya, kita juga ada tabel terkait penilaian tersebut.
80. Dan di dalam pertanyaan itu juga kita tanyakan terkait kinerja menteri dan juga Menko secara langsung. Tuh, langsung muncul di bawah ini langsung otomatis. Ini nanti dipaparkan. Inilah hasil akhir.